Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial PHP. Di video kali ini kita akan belajar tentang validasi form. Jadi di awal kita sudah tahu cara mengirim datanya antara satu form ke halaman yang lain. Tapi di sini ketika kita mengirim data tersebut, kita butuh yang namanya validasi. Kenapa? Karena kalau kita tidak memakai validasi, data tersebut bisa berupa apapun. Jadi dia bisa diisi data sembarang, bisa diisi dengan spasi, dan lain-lain. Jadi itu rawan dengan yang namanya spammer. Dan akhirnya itu akan membebani sistem kita. Selain itu juga kalau tidak pakai validasi, sistem kita nanti akan jadi rawan diserang oleh hacker. Contoh yang paling sederhana itu nanti bisa rawan diserang menggunakan XSS metodenya. Jadi kalian bisa cari untuk lebih detail tentang security-nya, tapi di sini poinnya adalah kita butuh yang namanya validasi. Jadi untuk setiap form di sistem itu perlu juga diamankan agar datanya dan sistem kita bisa berjalan dengan stabil. Jadi di sini pertama-tama untuk skenario-nya kita akan gunakan form yang misalkan kasusnya itu untuk memposting komentar, misalnya di blog atau yang lain-lain. Jadi di dalamnya ada beberapa kolom, kemudian ada profil yang ngepost. Jadi profilnya sederhana saja. Jadi ada nama, ada email, ada website dari yang memposting mungkin. Kemudian kita punya radio button di formnya untuk gendernya. Kemudian tentunya tombol submit dan lain-lain ya. Jadi kita breakdown dulu. Kita butuh nama, butuh email, kemudian butuh komentar. Jadi komentar ini kita buat jadi text area saja ya, jangan input supaya lebih luas saja. Kemudian kita punya radio button. Ini untuk gender. Lalu tombol submit. Kemudian untuk output, saya rasa kita tidak perlu pakai cara ngirimin data ke halaman sebelumnya, pindah halaman ya. Kita cukup mengeksekusi kodenya di dalam halaman ini sendiri ya, di halaman belajar.php. Karena poin kita di sini bukan mengirim data, itu sudah dibahas di video sebelumnya dan bisa kalian terapkan langsung. Jadi di sini dia akan mengembalikan ke halaman ini. Jadi kita pakai echo untuk input yang kita masukkan. Kemudian dia akan menampilkan pesan errornya kalau terjadi error. Untuk errornya sendiri kemungkinan kita pakai require. Maksudnya di sini require itu kolom-kolom tertentu yang kita inginkan itu harus diisi. Seperti yang krusial ya. Kayak kolom nama, email, kemudian gender mungkin. Komentar kita bisa buat opsional juga sepertinya kalau mau. Jadi komentar nanti mungkin tidak perlu dibuat seperti kolom nama, email, dan yang lain-lain. Tapi untuk yang lainnya mungkin kita pakai require. Kemudian kita pakai validasi untuk email. Jadi emailnya itu harus ada format-format tertentu. Jadi kemungkinan besar kita pakai regex. Regex itu regular expression. Kalian bisa cari di dokumentasi PHP atau di sumber lain. Jadi kemungkinan kita pakai
break match untuk fungsi default, fungsi bawaan dari PHP-nya. Kemudian nanti kita juga outputkan di samping kolomnya untuk pesan error ya. Begitu kira-kira ya. Jadi di sini kita buat formnya dulu. Form action. Untuk metode kita gunakan post. Karena di sini poin kita adalah security, keamanan. Jadi kalau kita gunakan get di sini, otomatis datanya akan masuk di URI yang seharusnya tidak bagus kan? Karena kita masukin data yang menurut saya sensitif di sini. Jadi untuk input teks itu ada 3. Untuk namanya itu nama, email, kemudian kita punya website ya. Begini. Oke, di sini kita punya email. Begini ya. Kemudian kita bisa beri BR, break, 2 kali seperti ini. Ini nanti untuk text area atau komentar nanti ya. Oke. Di sini kita pakai text area. Untuk namanya kita ganti komentar. Kemudian di bawahnya nanti ada untuk gendernya. Input type-nya radio. Male, female, kemudian other. Begini kira-kira ya. Tapi tentunya di sini kita butuh labelnya. Kita lihat. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Kayaknya untuk 3 input di atas, bagusnya kalau kita beri jarak juga. Seperti ini, kemudian begini. Kita lihat. Oke. Tapi di sini lebih bagus lagi kalau ada yang namanya ini ya, labelnya. Jadi kita berikan sini nama, kemudian email, kemudian website begini. Ups. Nama sudah benar nama ya. Jadi di sini juga perlu sepertinya di sebelah kirinya. Begini ya. Jadi kita punya kolom nama, email, website, komentar, gender. Terus terakhir kita butuh yang namanya button untuk input submit-nya. Begini. Oke. Kira-kira begini tampilannya ya.
Jadi di sini kita sudah buat formnya. Di sini sudah done, sudah selesai. Selanjutnya di sini di teori saya echo nanti berarti kita punya outputnya. Jadi di sini kita pakai di sini untuk echo-nya. Apa yang diekokan itu nilai dari kolom ini. Jadi untuk nilai dari kolom ini berarti kita butuh yang namanya variabel untuk menyimpan datanya. Kemudian selain variabel untuk data ini, data formnya, kita juga butuh variabel untuk menampung pesan error nanti. Jadi untuk mendefinisikan pesan error, kita taruh aja di atas. Jadi di sini kita definisikan inisiasi variabel. Jadi untuk nilai awal variabelnya kita buat saja 0. Nilainya 0. Lalu di sini kita echo sesuai dengan variabel yang sudah kita definisikan di sini. Oke. Kemudian untuk aksi di sini karena kita pengennya untuk dia tidak ganti halaman tapi dia tetap di halaman ini, kita bakal menggunakan super global server. Jadi super global server kemudian dengan nilainya PHP self. Oke. Tapi ketika kita pakai PHP self, di sini kita punya masalah lagi. Jadi ketika kita pakai PHP self tanpa HTML special char, itu akan punya celah untuk dimanfaatkan oleh si hacker. Dia bisa menaruh slash sehingga dia bisa mengeksploitasi script ke dalam form kita. Jadi makanya kita butuh yang namanya HTML special char. Nanti HTML special char ini akan mengkonversi ini tag-tag HTML menjadi tidak bisa digunakan. Di sini kita echo, kemudian ini kita gunakan fungsi default HTML special char. Di sini sudah ada deskripsinya ya. Dia pakai bahasa Inggris dan panjang ya. Jadi intinya dia mengkonversi karakter spesial HTML sehingga dia tidak terbaca. Kemudian di sini kita punya server. Karena dia super global itu dalam bentuk array biasanya. Jadi kita panggilnya begini. Di super global server PHP self, dia akan mengembalikan nama dari script yang sedang dijalankan. Begitu kira-kira. Kemudian kita bungkus dengan HTML special char. Jadi supaya dia tidak bisa dieksploitasi celahnya. Oke, sekarang kita butuh definisi dari ininya, dari kolomnya. Kita rekap dulu tapi di sini ya, kita punya apa aja di sini? Nama, email, website, komentar, dan gender. Begitu ya kira-kira. Jadi kita punya shorthandnya sebenarnya di sini, karena dia sama semua nilainya. Nama sama dengan, kemudian kita urutkan saja. Email sama dengan website. Begini. Kemudian komentar. Yang terakhir itu gender ya. Gender name-nya di sini ya, name, male, female, other. Oke. Jadi tetap dibuat ya gender ya. Walau name-nya di sini male, female, other. Jadi kita punya 1, 2, 3. Oke, 3 input.
4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini kurang sama dengan. Kemudian yang terakhir, kita tetapkan nilai semua variabel ini sebagai 0. Nah, kira-kira begini. Jadi kita sudah definisikan variabelnya. Untuk variabel errornya mungkin nanti sama kayak gini. Cuma bedanya di ujung dari nama variabel ini kita tambahkan error untuk pembedanya. Kemudian di sini setelah kita definisikan variabel untuk menyimpan data kita harus cek dulu validasinya. Jangan sampai saat user baru sampai di halaman form kita, validasinya langsung berjalan. Jadi kan padahal dia belum menginput data sedikit pun, tapi tiba-tiba muncul validasi. Itu sangat tidak bagus menurut saya. Jadi memang tidak boleh sebenarnya best practice-nya. Jadi kita butuh sebuah kondisi untuk mengecek apakah datanya sudah disubmit atau belum. Apakah data sudah disubmit. Begini. Jadi validasinya tidak langsung berjalan ketika diakses. Dia akan berjalan ketika user mengklik tombol submit di form kita. Kira-kira begitu. Untuk kondisi di sini kita bisa gunakan super global lagi, yaitu server. Tapi kita gunakan atributnya nilai dari sini, kunci ini. Kita gunakan request method. Jadi jika request method post, karena metode yang kita gunakan di form ini adalah post. Jadi ketika metode ini adalah post, ketika post ini berjalan, kemudian kondisinya apa gitu. Kira-kira seperti itu. If kondisi, kemudian ada kode. Begini kira-kira kan? Oke, di sini kita tulis kondisinya. Kita pakai super global server. Kemudian kita pakai key-nya di request method ya. Kemudian kita pakai kondisi pembandingnya. Jadi kondisi pembanding kita adalah post. Jadi kalau requestnya post, begitu kira-kira. Begini. Nanti kode yang di dalam sini akan dijalankan. Jadi kode yang di dalam sini apa kira-kira? Jadi yang saya mau lakukan di sini kodenya, dia akan pertama men-trim. Jadi dia akan menghilangkan spasi yang tidak perlu mungkin. Pokoknya karakter-karakter yang tidak perlu lah intinya ya. Kemudian yang juga perlu kita singkirkan itu tanda slash. Tanda slash seperti ini ya. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi di sini kita sudah punya kondisi. Tapi untuk melakukan aksi tersebut, kita butuh fungsi untuk melakukannya. Jadi kita butuh function di sini. Kita beri namanya pangkas. Kalau saya begitu ya, biar enak aja. Bebas kan namanya. Yang penting intinya kita tahu guna fungsi ini apa gitu. Karena fungsi ini untuk mengolah data yang di sini, yang ada di form, berarti kita perlu parameter untuk mengoper datanya. Jadi anggap saja ini kita pakai variabel namanya data. Nanti di sini kita bisa buat data sama dengan bla bla bla. Data apa yang pengen kita lakukan di sini. Misalnya trim di sini ya. Kemudian kita butuh yang lain juga nantinya. Jadi di sini data mungkin. Jadi kira-kira saya bakal butuh kayaknya 3 di sini. Strip slash
kayaknya ini ya, strip slash, terus apa lagi namanya terakhir, kita butuh kayaknya HTML special char juga ya. Begini ya kira-kira ya untuk datanya. Jadi data yang masuk ke ini nanti ke sini masuknya, kemudian fungsi ini akan dijalankan. Oke. Jadi di sini kita masukkan kodenya ya, jadinya sesuaikan dengan variabel nama begini. Kemudian kita jalankan fungsinya pangkas. Pangkas begini. Di dalam pangkas ini baru kita lakukan super global post ya. Post dengan key-nya, dengan kuncinya. Nama begini kalau tidak salah. Begini. Dan kita sesuaikan dengan variabel lainnya. Jadi kita punya email, kemudian kita punya website, kemudian kita punya komentar, terakhir kita punya gender ya. Begini kira-kira. Oke, jadi di sini kira-kira sudah sampai sini ya. Kita belum echo yang ininya, data ininya, tapi saya rasa cukup sampai di sini ya. Sudah kepanjangan ini sebenarnya. Jadi kita rangkum lagi di sini. Kita punya form di sini dengan kolom-kolom yang pengen kita pengen user isi. Kemudian di sini kita punya kondisi yang akan berjalan kalau user sudah mensubmit datanya. Jadi kalau post ini belum berjalan, request method ini belum berjalan, maka dia akan mengembalikan ke posisi ini saja. Tapi kalau dia post, fungsi ini akan berjalan. Baris kode ini akan dijalankan. Yang mana baris kode ini adalah fungsi ini yang digunakannya, yang dijalankannya. Fungsi untuk mentrim data, menghapus slash, kemudian mengukus datanya dengan HTML special char. Begitu kira-kira. Ini baru tahap awal. Nanti di part kedua baru kita tambahkan validasinya, seperti require dan lain-lain. Oke, sekian. Semoga gampang dimengerti. Untuk video selanjutnya kita bakal bahas require-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.